langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashraful Khairi. Saya berasal dari kelas PAI 5 semester 6. NIM saya yaitu 0301211007. Di sini saya akan membuat suatu video, yang mana video ini dibebankan kepada kami PAI 5 untuk membuat suatu tutorial memakai aplikasi SPSS. Nah, di sini saya akan memakai aplikasi SPSS mengenai tentang tabulasi data. Yang mana tabulasi data itu ialah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Nah, langsung saja ya, kita buka aplikasi SPSS-nya. Ini sudah saya buka aplikasi SPSS. Kemudian kita kembali ke Excel. Nah, inilah hasil penelitian saya, yaitu mengenai judulnya pengaruh penggunaan media sosial terhadap peningkatan pengetahuan agama Islam. Langsung saja kita masuki ke SPSS. Nah, apabila tampilan SPSS-nya seperti ini, yaitu variabel view, kita masuki pada kolom name yaitu X, variabel X1, kemudian X2, kemudian X3, kemudian lagi X4 dan X5, kemudian yang terakhir bukan X6 akan tetapi X saja. Kemudian sesudah kita membuat kolom-kolom variabel X, kita masukilah pada label X ini, yaitu judul kita yang berupa variabel X, yaitu judulnya tadi adalah pengaruh media sosial, ya kan? Coba kita tengok lagi, pengaruh penggunaan media sosial, pengaruh penggunaan media sosial, pengaruh penggunaan media sosial. Baik, sesudah kita masuki variabel X-nya, barulah kita masuki kolom-kolom variabel Y. Pertama yaitu Y1, kemudian Y2, kemudian masuki Y3, habis itu Y4, barulah Y5, kemudian habis Y5 yaitu Y saja. Nah, pada kolom label lagi-lagi kita harus masuki yang namanya variabel Y mengenai judul kita tadi. Judul variabel Y saya itu adalah terhadap peningkatan pengetahuan agama Islam. Jadi saya klik di sini, terhadap peningkatan pengetahuan agama Islam. Nah, inilah dia. Nah, sesudah kita mengetahui ataupun sudah kita buat di tabel variabel view ini mengenai data-data variabel X dan Y, kemudian kita alihkan kepada data view. Nah, di sini kan sudah nampak dia, yaitu ini dia namanya itu tabel-tabel X dan Y. Nah, untuk cara mempermudah kita mengisi kolom-kolom ini, kita itu harus sudah meneliti dari penelitian kita, yaitu hasilnya yang sudah saya tuangkan di dalam Excel ini deh. Nah, untuk mengisi yang tabel ini tadi, SPSS ini tadi, nah kita kopas saja dari Excel yang sudah saya buat hasil penelitian saya, yaitu kita kopas dari variabel X1 sampai variabel X5.
Ctrl C, kemudian kembali ke SPSS, kemudian Ctrl V. Nah, setelah ini sudah kita kopaskan, yaitu paste. Nah, nilai X ini kan kita belum mengetahuinya. Untuk mengetahuinya kita pencet transform, kemudian komputer variabel. Nah, inilah dia. Ada namanya target variabel, yaitu kita tulis target yang pertama, yaitu target X. Nah, kita pencet X1, kemudian kita letakkan, kemudian kita tambah. Kita tambah X2, baru kita letakkan lagi, kita tambah. Kita tambahkan X3, kita letakkan di sini, tambah lagi, kemudian X4 kita tambahkan, kemudian ditambah, kemudian X5 kita masukkan ke situ. Nah, jangan kita pencet tambah lagi, nanti dia nggak bisa, error dia nanti. Nah, kemudian sudah ini, barulah kita pencet OK. Nah, sudah seperti ini, kita pencet OK lagi. Nah, muncullah seperti ini. Ini adalah rumus dari SPSS itu ya. Nah, kemudian ini jangan kita langsung kalikan, akan tetapi langsung kita kita minimize saja. Oke, kita pencet. Nah, sudah keluarlah data ataupun hasil dari variabel X. Kemudian untuk mengisi variabel Y ini sama seperti variabel X tadi, kita kopas saja dari Excel yang sudah kita buat, yaitu dari Y1 variabel Y sampai variabel Y yang kelima. Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Sama seperti tadi kan, nilai dari variabel Y belum kita jumpai. Nah, untuk kita jumpai itu kita langsung ke transform, kemudian komputer variabel, kemudian nah ini kita hapus dulu ya teman-teman. Kita hapus dulu yang ini, kita hapus juga. Kemudian kita tulis di sini yaitu Y, variabel Y. Variabel Y yaitu Y1 kita masukkan ke kolom, kita tambah. Baru Y2 kita masukkan, kita tambah. Y3 kita masukkan, Y3 kita masukkan, kita tambah. Y4 kita masukkan, kita tambah. Y5 kita masukkan saja, jangan kita tambah, nanti error ya kan. Itulah teman-teman. Oke, sudah kita Y5 kan ini sampai Y5, kita langsung pencet OK, kemudian OK lagi. Nah, muncullah dia untuk yang Y variabel Y nya. Nah, ini kita minimize saja. Nah, langsunglah dia keluar dari hasil Y nya itu variabel Y. Nah, alhamdulillah teman-teman, itulah tadi tutorial mengenai penggunaan SPSS di dalam tabulasi data. Nah, untuk kita save-nya itu di sini ya teman-teman, file, save as, kemudian, nah ini kita ubah saja judulnya yaitu Ashraf tabulasi data. Oke, save ya teman-teman. Kemudian kita periksa di file, kita tengok di dokumen, kita ini dia, klik OK. Alhamdulillah ya. Nah, untuk itu inilah video mengenai penggunaan SPSS, yaitu berupa penggunaan tabulasi data. Semoga teman-teman sekalian bisa memahamkan apa yang telah saya bikin tutorialnya ini. Untuk itu, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari dosen-dosen kita yang mengajar kita mengenai tentang pelajaran-pelajaran yang lainnya, terkhusus pada mata kuliah ataupun mata pelajaran di statistik pendidikan ini. Akhirnya saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.